dulu. Nyon sewu Mas Novi, saya ingatkan untuk fadilah 10 fadilahnya mohon dian. Oh, nanti 10 fadilahnya kita penutupan ya Pak Arif ya. Oh, nggih, monggo. Pas penutupan karena doa nanti di endingnya 10 fadilah seperti biasa yang disampaikan dari Ustadz maupun Pak Guru. Di bacaan yang ke-10-nya dilanjutkan dengan doa masing-masing lalu kita tutup gitu nggih. Jadi 10 fadilah nanti di akhir kajian saja. Siap. Ini di sini sekali lagi saya cuman sebagai pemateri itu belajar, jadi mohon maaf bila mana nanti ada yang salah apa yang kami sampaikan, nanti bisa langsung dibenarkan ya. Jadi ini saya tuh seperti merasa lagi diuji pendadaran sama Ustadz Arif, Ustadz Nugi, ini ada Ustadz Erika, ada Bu Dewi, Masya Allah. Ini ada Bu Riana, Mas Oding. Jadi Ustadz Oding ini tadi ini kayak pendadaran saya itu, kemeringet. Materi kali ini adalah terkait dengan sabar. Nah, sabar itu adalah hal pertama yang diajarkan dari teman saya, guru saya, itu dari Ustadz Nugi, kaitan dengan materi yang dulu pernah saya punya masalah, lalu kebetulan Alhamdulillah Allah mempertemukan kembali dengan sahabat saya ini, lalu diajarkanlah materi pertama kaitan dengan Al-Baqarah 153, yaitu iman, sabar, dan sholat. Nah, saya belajarnya kaitan dengan Al-Baqarah 153 itu, salah satu syarat kita ditolong Allah, sabar ini menjadi hal yang menjadi sulit banget menurut saya. Nah ini sampai sekarang juga saya masih belajar bagaimana bisa istiqomah dalam bersabar. Rupanya setiap kejadian pasti endingnya adalah dengan ilmu sabar inilah. Basicnya sabar, yaitu sampai di mana kita bisa sabar yang benar, maka janji Allah di surat Al-Baqarah 153, insya Allah pasti ditolong Allah. Nah itu menjadi materi yang berat sebenarnya sabar ini. Jadi saya mencoba memberanikan diri untuk membuka diskusi ini. Jadi bukan saya sebagai pemateri itu sudah bersabar, tidak. Jadi saya di sini itu belajar bersabar. Dengan menyampaikan seperti ini, sama saja saya belajar untuk diri saya sendiri agar bisa belajar sabar dari teman-teman sahabat saya jamaah di ridha Allah yang khususnya kajian online Zoom ini. Saya mohon dibantu, monggo ini kan sabar kaitannya dengan materi awal. Apakah jamaah di sini ada yang baru atau semuanya sudah ngaji semua? Kalau sudah ngaji semua kan artinya saya tinggal tidak usah mengulang dari awal, tapi lebih cenderung ke bagaimana yuk kita diskusi agar kita lebih istiqomah dengan kesabaran. Lalu materinya lebih dilanjutkan ke pendalaman. Ngoten nggih Pak Arif ya, jadinya Pak Arif. Monggo ditanya langsung aja Pak Novi atau saya unmute. Monggo semuanya di unmute aja Pak Arif. Ini ada Pak Arifin, Pak Anbuyati, Bu Dewi, ada Bu Eni, Mas Fauzan, Bu Riana. Apakah ada jamaah di sini yang baru, benar-benar baru, mengikuti kajian dari ridha Allah, atau semuanya sudah pernah ngaji ini? Monggo. Selamat pagi untuk Pak Arifin, Bu Diah, Pak Husnanilab, Pak Arifin, Bu Aan, Pak Dewi, Bu Eni, Pak Fauzan.
Mungkin ada pertanyaan dari Mas Novi, apakah ini termasuk baru atau sudah mendapat sebelumnya dasar ilmu tentang ilmu sabar? Monggo. Langsung aja sudah saya unmute, atau kalau yang belum unmute mohon mikrofonnya dibuka sendiri. Habis Mbak. Jadi, mungkin Mas Novi untuk mempersingkat waktu sambil jalan, kita anggap Tadi ilmu sabar sudah punya misalnya gitu saja. jadi ini mohon maaf sekali lagi bukannya saya di sini seorang ustadz, saya juga belajar. Ngaji semuanya ya, jadinya jadi lebih cenderung kita diskusi aja bareng-bareng, itu Pak Arif, bareng-bareng kita bagaimana kita bisa istiqomah bersabar gitu aja nggih, berarti ya. Ya, jadi nanti silakan Mas Novi menunjuk siapa yang terlihat atau teringat, nanti saya unmute-kan beliaunya. Oh, ngoten. Jadi ini materinya tinggal pendalaman bagaimana agar kita bisa istiqomah sabar. Ngoten nggih. Jadi kembali lagi, sabar ini adalah ilmu yang benar-benar sulit sebenarnya. Kalau kita mendapatkan banyak hal, karena semuanya pasti muaranya itu adalah sabar. Kita dalam rumah tangga pastilah ada namanya soal yang tidak cocok dengan keluarga kita. Kalau saya mungkin dari istri maupun anak. Kalau ibu-ibu mungkin dari suaminya atau anak. Atau bahkan mungkin di dalam rumah tangganya baik-baik saja, bisa jadi ilmu sabar itu diuji di dalam lingkungan di luar rumah. Dari tetangga mungkin, atau bahkan bisa jadi dari kantor atau tempat bekerja. Apapun itu. Bahkan saya dulu pernah disampaikan dan belajar dari Ustadz Arif. Kalau saya manggil guru saya ini Ustadz Arif ini kan Syekh Arif gitu. Saya belajar dari Syekh Arif, ternyata kesabaran itu belum tentu loh dari sesama manusia. Bisa jadi kesabaran itu kita diuji dari hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Teman saya Mas Arif ini menyampaikan, bisa jadi Mas, sabar itu dari cicak kita. Bangun, lalu kita bikin minum, tahu-tahu minumnya sudah jadi, kejatuhan, kotoran cicak gitu. Misalnya seperti itu. Lalu misalnya saya pernah ketika saya tidur di rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa, karena biasanya itu yang menjadi partner sabar saya itu adalah kalau enggak istri anak, tapi kebetulan istri anak itu tidak di rumah, karena pulang ke rumah orang tuanya pasan. Yang jadi partner saya ketika itu, yang tidak masuk akal adalah kucing. Jadi ketika saya tidur, bangun-bangun subuh, lagi mau sholat subuh, tahu-tahu di sebelah tempat tidur saya itu sudah kekencingan. Jadi kucing kami ini kencing di tempat tidur. Akhirnya ya udah, saya mandi, sholat subuh. Setelah sholat subuh jadi ada kerjaan baru, nyuci kasur gitu. Dari bed cover sampai lainnya. Oh, ternyata yang disampaikan teman saya Mas Arif ini benar, bahwa apapun itu, ternyata ilmu sabar ini sangat-sangat butuh diperlukan kita untuk selalu dipakai, karena kita pasti akan mendapatkan suatu hal yang pasti dan wajar setiap hari itu mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan kita. Karena
dasar sabar itu yang saya ingat, yang saya belajar dari Mas Nugi, Mas Arief, dan ustadz-ustadz lain di Jogja, bahwa sabar itu adalah mampu menerima kejadian yang tidak diinginkan. Jadi ada kejadian-kejadian itu tinggal ada dua kalau manusia, yaitu kejadian yang diinginkan kita sama kejadian yang tidak diinginkan kita. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan kita? Maka yang diperlukan adalah dengan cara sabar gitu. Kalau kejadian yang diinginkan kita nggak perlulah ilmu, karena kita pastilah menerima. Saya ingin punya mobil lalu diberi sama Allah, mudah itu. Tinggal alhamdulillah selesai kan gitu. Itu lebih enak. Tapi kalau kejadian yang tidak diinginkan, ini yang menjadi sulit. Saya tidak menginginkan suatu kejadian, misalnya anak saya sakit. Ternyata anak saya sakit. Nah, bagaimana saya harus bisa sabar ketika ternyata dihadirkan sama Allah kejadian bahwa anak saya sakit. Maka ilmu sabar sangat penting untuk kita pelajari. Disitulah ilmu sabar. Kapan ilmu sabar itu dipelajari atau dipraktekkan? Ya hampir tiap hari. Karena kita pasti akan mendapatkan kejadian tiap hari itu, kalau tidak diinginkan kita, ya yang satu ya karena kejadian yang diinginkan kita, cuma ada dua itu. Nah, tinggal kita bagaimana istiqomah agar kita bisa sabar. Nah, kemarin saya diingatkan dari kajian Pak Guru, lalu di sini di Sekretariat Ridha Allah Jogja, itu ada namanya MOOC tulisannya siap menerima kejadian. Agar apa? Agar kita itu paham, oh dapat kejadian tidak enak, lalu kita diingatkan dengan MOOC itu siap menerima kejadian. Kejadian apa? Kejadian yang tidak enak. Lalu harus pakai apa? Pakailah sabar. Begitu, Bapak Ibu, sebelumnya ulasan kaitan dengan sabar yang sangat basic ini saya menyampaikan dan mengingat untuk saya sendiri bahwa oh ternyata sabar ini sangat diperlukan untuk kita siapkan setiap hari. Gitu. Dan memang kuliahnya sabar ini tidak akan cepat lulus. Sampai kapan sabar itu? Ya sampai meninggal. Gitu. Sampai meninggal. Artinya setiap hari pasti kita akan mendapatkan kejadian demi kejadian. Terus sampai kapan? Sampai kita meninggal. Maka ilmu sabar yang sangat basic inilah yang harus kita pegang teguh, kita harus pelajari, lalu istiqomah. Agar apa? Agar kita selalu ditolong sama Allah. Kalau sabarnya benar, kata Ustadz Luki, kalau sabarnya benar pasti Allah menolong. Kalau sudah Allah menolong, ya udah selesai masalahnya. Kalau setelah selesai masalahnya, apakah kita itu selesai, lalu besok tidak dapat besok lagi tidak dapat masalah? Ya pasti dapat masalah lagi. Dikasih kejadian yang tidak enak lagi. Jadi mungkin bisa jadi lebih naik karena naik tingkat, kata Ustadz di Jogja, kalau sudah naik tingkat, maka akan diberi masalah yang lebih tambah sulit lagi. Agar buat apa? Kalau kita ini lebih sulit, ya biar di perhatian kita. Kalau kita memperhatikan, agar kita selalu mengingat Allah, kembali ke jalan yang lurus lagi. Gitu. Belok dikit, diluruskan lagi. Sedikit, diluruskan lagi. Nah itulah tugas kita istiqomah, belajar sabar itu agar kita kembali ke jalan yang benar, kita sampai bisa melihat bahwasanya kejadian yang tidak enak pun kita bisa mengingat Allah, dan dengan kejadian yang tidak enak pun kita bisa bersyukur. Maka kalau kita dapat kejadian-kejadian yang enak, lebih mudah kita bersyukur. Nah kuncinya dari apa? Kuncinya di sabar. Gitu. Sampai Allah menentukan. Gitu. Jadi
Ada jamaah yang nanya, Mas, lalu saya punya masalah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang saya pelajari dari ustadz-ustadz di Jogja, dari Pak Guru dan lain-lain, mungkin itu bisa dibenarkan kalau saya salah nanti Mas Nut, Mas Ada, Mas Oding dan lain-lain. Ternyata ini sampai kapan saya ketika punya masalah lalu sampai kapan saya harus bersabar katanya gitu. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah belajar sabar ya. Jadi sampai kapan? Saya kan sudah sabar. Nah, kalau kata-kata saya kan itu berarti ya belum sabar. Karena kalau orang sabar itu apakah ada batasnya atau tidak? Pastilah tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti belum sabar. Saya sudah sabar, Mas. Saya tuh kan sudah nggak punya apa-apa katanya gitu. Masuk saya sudah bertahan 10 tahun. Hutang saya nggak selesai-selesai. Kok belum ditolong-tolong Allah? Ya artinya belum sabarnya belum betul. Sampai kapan lalu Mas? Katanya gitu. Sama itu ada yang nanya gitu. Sampai Allah menentukan. Di mana itu? Di firman Allah di surat Yunus 10:109. Jadi kalau di surat Yunus 10:109 saya bacakan. Surat Yunus. Nah, nanti bisa dibaca bareng-bareng ya, dibuka nanti di surat Yunus 109 ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah itu Allah hakim yang terbaik. Jadi kalau kita itu punya masalah, lalu kita bersabar sampai kapan? Sampai Allah menentukan. Nah, gitu. Jadi akan berbeda-beda setiap orang ketika punya masalah, lalu kita sudah punya ilmu yang diajarkan guru kita, Bapak Haji Antono, terkait dengan ilmu solusi permasalahan hidup itu kan 100 di surat Al-Baqarah 153. Nah, pelajaran yang pertama adalah sabar itu, ada iman, ada sabar. Nah, ketika sabar, lalu saya kok sudah sabar, kok si fulan kok 1 hari sudah selesai ya, langsung ditolong Allah. Saya kok setahun kok belum ditolong-tolong Allah, ya kita ikuti terus. Mungkin sabar kita belum benar, kita penuhi saja apa yang disampaikan di surat Al-Baqarah 153. Penuhi saja, penuhi terus, sampai kapan? Sampai Allah menentukan. Gitu. Jadi bisa jadi itu hak prerogatif Allah. 1 hari si fulan bisa selesai, tapi kita bisa jadi 1 tahun. Ada yang 10 tahun. Gitu. Ada yang mungkin sampai, ya mungkin ada yang sampai berpuluh-puluh tahun belum selesai masalahnya. Yang terpenting adalah bukan ditolong Allahnya, menjadi acuan bahwa sabar kita sudah benar lalu ditolong Allah. Tapi yang menjadi penting adalah kita itu sudah di jalan yang lurus, itu saja. Jadi ini agak melenceng dikit, tapi ini kaitannya dengan sabar. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Bahwa sabar itu harusnya kita kembalikan ke basic yang diajarkan, bahwa sabar itu adalah mampu menerima kejadian yang tidak diinginkan karena melihat izin Allah. Jadi ada 3 tahapan dalam definisi sabar. Yang pertama adalah mampu menerima dulu. Jadi kalau misalnya kita kok kemarin sudah bisa menerima, ini yang terjadi, saya pribadi. Ketika saya punya masalah di awal, lalu saya diskusi sama Ustadz Nugi atau Mas Nugi gitu, diajarkan kaitannya dengan sabar, lalu habis itu saya saya jadikan panduan, mampu menerima kejadian yang tidak diinginkan itu saya jadi panduan, saya jalankan.
Lalu setelah itu masalahnya selesai, ternyata ya juga masih punya masalah lagi. Lah saya kembalikan ke basic lagi, harus saya terima dulu. Terkadang kita itu lupa. Jadi kita sudah melakukan banyak hal sudah kita lakukan menjadi suatu kebiasaan, kata Mas Nugi kemarin, menjadi akhirnya seolah-olah kita itu sudah biasa melakukan, jadi lupa bahwasanya kita itu la haula wala quwata illa billah. Jadi akhirnya jumawa, kalau nanti saya punya masalah, saya gini gitu. Padahal salah, seharusnya kita itu mengkosongkan gelas terus, saya tidak ada mampunya, ya Allah. Selalu ingatkan saya, selalu ingatkan saya. Ketika saya dapat kejadian tidak enak, oh ya, saya harusnya terima dulu. Karena sabar itu adalah pertama, mampu menerima dulu. Harus terima. Nah, kalau kita sudah terbiasa, saya lah pribadi. Saya itu kadang paling lupa karena saya orangnya adalah saya orang yang rasional dan emosional. Jadi ketika kita saya diajarkan oleh ustadz-ustadz di Yogyakarta terkait dengan sabar, menjadi hal yang sulit bagi saya. Ketika punya masalah, maaf misalnya ketika kita tidak sepaham dengan orang yang terdekat kita, katakanlah istri. Nah, mungkin pas diingatkan dari ustadz-ustadz kemarin pas kajian, gitu, oh iya disuruh sabar. Itu ingat, oh iya dah. Ketika dimarahin sama istri atau lagi berantem, oh iya saya harus diam, harus saya terima. Kalau sudah saya terima, harusnya saya bersyukur karena diberi sama Allah. Nah, ketika pertama mungkin saya biasa, oh iya saya bisa menerima. Sudah berbulan-bulan, berbulan-bulan saya sudah bisa seperti itu, pasti ada yang lost. Ketika istri marah atau cekcok, lupa. Ilmu sabar itu karena sudah terbiasa dilakukan, menjadi lupa karena saya itu udah biasa gitu. Jadi lupa. Belum saya terima dulu, tapi saya malah justru akhirnya ngikut ngomong itu. Harusnya saya kalau nerima itu diam dulu, saya terima gitu, komunikasi sama Allah, yang dilihat Allahnya. Tapi kadang kita lupa. Nah ini pentingnya kita selalu mericas atau kalau HP itu dicas lagi ketika sudah turun itu harus dicas lagi agar full. Itu pentingnya kita ikut kajian-kajian itu mengingatkan. Nah, mengingatkan terhadap diri kita. Saya seperti itu. Jadi ketika saya kayak gini, ya saya belajar lagi. Oh iya ya, saya diingatkan bahwa sabar itu mampu menerima. Harus diterima dulu. Kalau sudah diterima, kalau kita diberi, wajarnya itu diam saja atau harusnya berterima kasih. Nah gitu. Harusnya juga harus berterima kasih. Nah, kalau sudah bisa menerima lalu berterima kasih, maka kita sudah bisa melihat bahwasanya, oh iya, yang memberi masalah itu Allah. Maka kita tidak akan tertarik pada permasalahan tersebut, gitu. Tapi yang dilihat halnya Allah, Gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya sendiri sampai sekarang masih membalikkan atau belajar kembali ke basic lagi. Ketika punya masalah, ya saya kembalikan, oh iya, seharusnya saya menerima dulu. Kalau sudah saya terima, kan sabar itu mampu menerima kejadian yang tidak diinginkan. Karena melihat izin Allah. Nah, caranya ketika saya punya masalah, ya saya harus terima dulu. Karena kalau tidak saya terima dulu, berarti ya saya belum golongan orang yang sabar. Gitu. Nah, yang paling baik itu paling utama ya terima dulu, jangan lalu ketika kita punya masalah kita sudah terlanjur marah-marah dulu, setelah itu baru ingat. Nah itu artinya belum sadar sabar itu dipakai dulu. Itu Bapak Ibu kaitan dengan sabar.
Nah, saya punya tambahan kemarin ketika saya saya membuka saya membuka Al-Qur'an waktu itu. Ternyata kemarin setelah saya diajarkan manfaatnya sabar apa. Kenapa kok orang itu kok selalu yang diajarkan dari ustadz-ustadz kita kok sabar, sabar, sabar. Ketika saya karena saya orangnya rasional, saya selalu membuka Al-Qur'an, saya coba benar tidak sih yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu sabar itu menjadi prioritas utama. Ternyata di Al-Qur'an saya buka dari 6.666 ayat. Itu hanya kata sabar yang dijamin Allah. Bahkan kemarin manfaatnya yang disampaikan ustadz-ustadz itu, sabar itu manfaatnya ada dua. Yang pertama, ketika kita ingin segera ditolong Allah, maka harus bersabar itu di surat Al-Baqarah 153. Kalau orang sabar itu adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi ketika kita punya masalah, kita minta tolong Allah dengan sabar. Nah, kata Agak terputus Mas Novi informasi. Mohon maaf Mas Novi agak terputus tadi. Coba pas lagi. Masih bisa dengar? Sudah. Sudah. Jadi ternyata manfaat sabar itu ada dua. Itu yang disampaikan ustadz-ustadz semuanya. Di surat Al-Baqarah 153 dengan Az-Zumar 10. Yang pertama, kalau di dunia pasti ditolong Allah, karena itu janji Allah. Kata-kata firman Allah di Al-Baqarah itu kan bentuk tawaran sebenarnya. Jadi kalau ditawari pastilah itu kalau kita ikuti pasti kita ditolong Allah. Karena kata-katanya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu kata-kata tawaran. Maka kalau sudah ditawari, kita manfaatkan, kata Pak Guru, kata ustadz-ustadz lain, kalau kita manfaatkan, pasti ditolong. Nah, sabar itu unik karena di bawahnya di surat Al-Baqarah di ayat terakhir itu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah beserta, maka semuanya pasti selesai. Nah, ini yang disampaikan Ustadz Nugi itu. Kalau Allah beserta. Nah, dicontohkan beliau bahwasanya misalnya Mas Novi, ketika Mas Novi itu misalnya saya geser pakai analogi, kata Mas Nugi. Misalnya Mas Novi itu lagi beserta dengan rombongan presiden. Apakah misalnya Pak Presiden lagi di Istana Presiden, apakah Mas Novi itu lagi di rumah, di Temanggung gitu, atau kalau peserta itu ya di satu rumah dengan Presiden di Istana gitu. Ya kalau peserta itu ya di Istana bareng Presiden. Lalu misalnya kalau beserta sama Presiden, kita peserta itu kan berarti sudah satu tempat. Nah, kalau sudah satu tempat atau didampingi lah misalnya dengan presiden. Kalau misalnya sudah peserta presiden, ada orang yang misalnya mau berbuat jahat terhadap Mas Novi, apakah presidennya diam saja? Kata Mas Nugi seperti itu. Nah, ya nggak mungkin Thomas, saya bilang gitu. Pastilah pengawalnya ataupun presidennya juga tidak mungkin membiarkan. Lalu kalau misalnya ada orang yang mau menagih Mas Novi, lalu Mas Novi lagi sama atau beserta dengan presiden, apakah presidennya diam saja? Gitu. Ya enggak lah, ya malu lah presiden, mosok saya ditagih presiden diam saja, saya bilang gitu. Oh iya, jadi kalau beserta, saya tarik ke ilmu kehidupan, kalau Allah beserta, maka semuanya di dunia itu pasti selesai, diselesaikan Allah. Itulah mekanisme ketika kita sudah bisa menjadi orang sabar, maka manfaat pertama dari sabar di surat Al-Baqarah 153 itu akan terpenuhi. Semuanya
Semuanya masalah kita di dunia, kalau Allah sudah beserta, yang sakit pasti mudah sembuh. Yang hutang diselesaikan. Apalagi yang misalnya istrinya cerewet, ya pastilah nanti Allah akan melunakkan istrinya. Bukan diganti istri ya, Mas Nuki ya, atau Pak Arif. Jadi Allah nanti yang akan melunakkan istrinya. Menjadi istri yang solehah, gitu. Jadi seperti itu, apapun masalahnya. Nah, yang diajarkan kemarin Ustadz terhadap saya itu manfaat pertama. Manfaat kedua dari sabar apa? Ada di Az-Zumar ayat 10. Saya bacakan anunya aja, resumenya yang paling pendek yaitu kita akan diberi pahala tanpa batas. Nah, jadi bagi orang-orang yang sabar. Jadi kalau diberi pahala tanpa batas, kata Ustadz Nuki itu, Mas Nuki, kira-kira besok ketika kita meninggal, itu yang ditimbang itu kan amal pahala. Nah, kalau misalnya katakanlah kita dapat dosa sebesar apapun, sebanyak atau sebesar gunung misalnya, dosa kita. Lalu kita mendapatkan pahala tanpa batas. Nah, tanpa batas itu misalnya dihitung, tanpa batas dengan 1 miliar besar mana, kata Mas Luki seperti itu. Ya besar tanpa batas, saya bilang gitu. Kalau misalnya 1 triliun dengan tanpa batas besaran mana, ya tanpa batas. Berarti kalau 1 gunung, segunung dengan tanpa batas, besaran mana? Tetap tanpa batas. Maka di tafsir Jalalain, kata Mas Nuki, bahwasanya kalau kita mendapatkan pahala tanpa batas, itu kita mendapatkan surga. Nah, dari kata-kata yang kedua itu Az-Zumar 10, maka Masya Allah, Allah memberi mekanisme terhadap kita, memberi ruang terhadap kita, bahwasanya ketika kita mendapatkan masalah yang tidak diinginkan, lalu kita dengan sabar menerima, lalu melihat izin Allah, dan kita benar-benar sabar dengan benar, kita insya Allah sesuai dengan firman Allah, mendapatkan pahala tanpa batas, maka kita akan mendapatkan surga. Nah, ketika itu, setelah itu saya mengutak-atik, ternyata Masya Allah saya mendapatkan ayat yang sangat-sangat jelas, bahwasanya yang disampaikan Ustadz, disampaikan Pak Guru itu, bahwa kita mendapatkan pahala tanpa batas itu di Az-Zumar 10, mendapatkan pahala tanpa batas insya Allah pasti surga, itu saya mendapatkan di surat 76 ayat 12. Saya bacakan. Ternyata nyambung. Jadi di surat Yunus 76, surat Yunus 76, 12. Saya bacakan ya. Inilah balasan orang-orang yang sabar. Jadi nyambung dengan Az-Zumar 10 ternyata. Masya Allah, saya itu sampai terhiran-hiran begitu, Masya Allah, begitu baiknya Allah terhadap kita. Dengan mekanismenya Allah. Jadi di surat Al-Insan 76, surat Al-Insan ayat 12. Dan dia itu Allah, memberi balasan kepada mereka. Mereka itu manusia ya, karena kesabarannya. Berupa surga. Jadi jelas ayatnya. Kalau tadi di Az-Zumar 10 itu kita masih bermain logika, bahwasanya kalau kita mendapatkan pahala tanpa batas, kita mendapatkan surga, maka di surat Al-Insan ayat 12 itu sangat-sangat jelas. Dan dia memberi balasan kepada mereka manusia, karena kesabarannya berupa surga dan bagian sutra. Di ayat selanjutnya 13 hampir sampai 20, itu sampai dijelaskan bagaimana cirinya surga seperti apa. Di ayat 13-nya, di sana
mereka atau orang-orang penduduk surga karena kesabarannya itu duduk bertelakan di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dijelaskan di sana, di surga seperti itu. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka. Dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Itu untuk orang sabar. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya sesuai dengan kehendak mereka. Di ayat 17-nya, di dalam surga itu mereka itu orang sabar, diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Di ayat 18-nya, yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Di ayat 19-nya masih nyambung, dan mereka itu orang-orang yang sabar tadi, dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburkan. Di ayat 20-nya, dan apabila engkau melihat keadaan di sana atau surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Di ayat 21-nya, mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Ayat 22, inilah balasan untukmu. Untukmu siapa? Orang yang bersabar tadi di ayat 12. Dan segala usahamu diterima. Artinya sabarnya sudah diterima dan diakui Allah, itu di ayat 22. Untuk siapa? Untuk orang yang bersabar. Jelas di surat Al-Insan ayat 12 sampai ayat 22. Maka Bapak Ibu, saya sendiri juga mengingatkan untuk diri saya sendiri. Ayolah, kita harus menjadi orang-orang sabar. Itu adalah salah satu cara yang baik untuk kita belajar sabar agar kita ditolong Allah, agar kita mendapatkan surga. Itu Pak Bu. Inilah yang saya rasa Masya Allah. Sabar itu memang kuliahnya itu sebentar, tapi prakteknya kita sampai meninggal. Maka jangan bosan-bosan kita itu mericas, mengingat kembali bahwasanya yuk kita, oh ya harus sabar, sabar itu mampu menerima. Ya. Karena balasannya tidak mudah, balasannya Allah itu adalah surga. Maka wajar ketika kita itu kalau mau ingin mendapatkan surga, maka kita itu diberi sarana sama Allah yang tidak diinginkan kita agar kita bisa sabar. Mekanismenya Allah itu sungguh luar biasa. Nah, coba kita sekarang kita diskusi, kita melihat dengan adanya kondisi sekarang, virus corona. Ini Ustadz Dhani Hadinugroho lagi di lockdown di kampungnya, lalu menjaga kampungnya. Nah itu kan, ini kan menjadi sarana sabar ketika beliau pengen dakwah, keluar dari rumah ternyata tidak bisa. Oh iya, ternyata Allah itu membuat sarana yang begitu indah kalau kita melihat adanya virus corona ini. Coba kalau kita berpikir, kita membalikkan, ya Allah, ini virus corona itu kita serba kesulitan. Serba semuanya. Yang kita tadinya mau bekerja sulit.
Yang kita mau keluar rumah jadi sulit. Yang kita mau pingin ketemu keluarga, sanak saudara, sulit. Semuanya itu sarana untuk menjadikan kita sabar. Coba fokus kita, Masya Allah. Kalau dengan ada virus corona itu menjadikan kita belajar sabar, Masya Allah, inilah mekanisme Allah dihadirkan untuk kita agar kita semuanya di dunia ini, makhluknya kita, manusia itu, agar mudah mendapatkan surga. Jadi kalau kita melihat orang adanya virus corona berputus asa itu, saya itu malah kasihan. Allah loh memberi sarana terhadap kita. Memberi sarana ini tuh, Bu. Jadi salah kalau kita itu marah. Justru kita terima kasih, Masya Allah. Kita diberi sarana benar-benar sama Allah untuk belajar sabar. Agar kita menjadi orang sabar, lalu kita meninggal, insya Allah surga. Sudah janji Allah itu. Justru dengan kesulitan seperti ini kita itu malah bersyukur bahwasanya kita itu belajar sabar. Gitu. Ini mekanisme Allah, Masya Allah. Sungguh luar biasa. Benar-benar luar biasa Allah. Memberikan sarana dengan adanya virus corona itu, Rahman Rahimnya Allah, Masya Allah. Agar kita itu bisa masuk surga. Syaratnya sabar. Itu Bapak Ibu, Mas Arif, monggo kalau ada pertanyaan kaitan dengan sabar. Kalau ada yang ditanyakan, Pak Arif. Oh, ini masih saya mute. Ya, Mas Nafi, ya. Mohon maaf tadi saya ke lockdown anunya. Anjir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan sudah sarana sabar. Nah, itu tiba-tiba tak kira Mas Taufik yang terputus, ternyata saya yang putus. Oh iya. Atau Ibu Dewi, ada yang mau ditanyakan, Bu Eni. Ayo kita diskusi. Ini saya sekali lagi, saya bukan Ustadz ya. Jadi kita diskusi. Mas Novi. Kalau mungkin tadi sesi pertanyaan sudah mau dibuka, mungkin tadi sudah ada yang mengajukan beberapa pertanyaan, tapi saya terhapus ya. Dilihat, dilihat di chat. Saya sudah terhapus ini di chat saya. Saya coba lihat nanti diaktifkan. Nanti diajak. Ini saya catanya sudah terhapus. Oh itu. Tadi ada yang ini. Bagaimana istiqomah sabar gitu. Oh ya, sepakat itu. Jadi dari Ustadz Nugi menyampaikan bahwasanya sepakat. Atasnya ada itu dari Bu siapa tadi saya agak lupa. Dari Ibu Yani atau siapa tadi saya masih ingat ya. Mungkin bisa di papan kanannya ada di atas itu ada itu. Oh ya. Jadi dari Bu Aan dan Yani, sabarnya belum maksimal Pak. Ya memang bagaimana kita bisa bersabar dengan maksimal gitu kan? Atau bagaimana kita bisa sabar gitu aja ya. Jadi nggak ada kan sabar maksimal ataupun kurang gitu kan nggak ada. Kalau namanya sabar itu ya harus sabar. Jadi mungkin beliau bisa dibuka mic-nya Pak Novi, Mas Novi. Coba. Kalau berkenan untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Monggo Bu Aan. Saya sudah buka mic-nya. Bu Aan ditutup, dikunci. Assalamualaikum Pak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aan, monggo. Iya Pak, maksudnya sabarnya itu nggak maksimalnya itu seperti ini Pak. Jika ada masalah, itu kita menerimanya hanya diem saja, tapi hatinya mungkin masih belum plong gitu loh Pak. Oh ya, Nji.
Ya, Jadi bagus itu pertanyaannya. jadi masih hanya diem, tapi apakah itu termasuk sabar karena hatinya pun masih tetap gitu loh Pak. Oh ya, 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 ya. Bagus itu Bu Aan. Itu sama seperti saya pas lagi tanya sama ustadz-ustadz di sini. Jadi Bu Aan, kalau namanya sabar itu kan kita kembalikan ke teori basic dulu ya. Jadi Iya. sabar itu mampu menerima. Nah, kalau mampu menerima ketika kita mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan, itu diterima dulu atau belum? Berarti artinya Mestinya kan Buaan. diterima dulu. Nah, kalau diterima, kalau saya contohkan ya, kalau misalnya Buaan itu mendapatkan hadiah dari orang yang paling disegani, disayangi sama Buaan. Katakanlah suami gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau dikasih hadiah sama suami, itu hadiahnya sudah diterima dulu belum kalau mampu menerima? Hadiahnya sudah. Nah, kalau sudah bisa nerima hadiahnya, wajarnya ketika suami ngasih hadiah itu wajarnya Bu Aan diam saja atau berterima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, toh? Lalu wajarnya ketika menerima hadiah itu yang dilihatnya itu hadiahnya atau yang memberi Bu Aan? Yang memberi. Yang memberi, kan suaminya kan fokusnya ke suaminya yang lagi memberi hadiah, Iya. kan misalnya dihadiahi HP ini dikasihkan gitu kan, kita fokusnya di kita itu kan terhadap orang yang memberi, bukan HP-nya apa gitu. Iya, Pak. Nah, itulah sabar Bu Aan. Jadi kalau kita bisa menerima lalu kita berterima kasih, yang dilihat yang memberi, itulah sabar. Tapi kalau kita misalnya tadi Bu Aan, misalnya dapat hadiah, belum diterima, diam saja. Kira-kira itu sudah diterima belum hadiahnya kalau diam saja? Ya itu Pak yang udah diterima tapi kitanya diem aja gitu loh Pak. Itu. Nah, ya kalau diterima tadi sudah dapat hadiah dari suami, lalu diam Diem saja aja. itu wajar atau tidak wajar? Tidak wajar Pak. Tidak wajar. Jadi sudah tergolong sabar belum kalau belum bisa bilang plong terima kasih? Belum Pak. Belum, ya. Jadi harus sampai bilang terima kasih. Sekarang saya tak tambahin. Kalau misalnya diberi hadiah sama suami, lalu terima kasihnya itu cuman pura-pura gitu. Kira-kira itu suaminya itu kerasa enggak? Terasa Pak. Terasa ya, wah ini kok gaya tok gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau masuk sabar harusnya terima kasihnya pun sampai dalam hati diberi itu. Kalau sudah diberi ya terima kasihnya sampai dalam hati. Maka itulah sabar itu memang berat, Bu. Tapi ya harus seperti itu. Agar kita menjadi sabar ya seperti itu. Setelah menerima ya terima kasih gitu. Terima kasihnya benar-benar dari dalam hati. Gitu nggih Pak Bu Aan? Nggih Pak. Sudah terjawab ya? Nggih Pak, matur nuwun Pak. Alhamdulillah. Saya unmute dulu ya. Saya minta izin Bu Aan. Coba Nggih, ini Pak. ada yang lain. Nggih Pak, monggo. Matur nuwun Pak. Sama-sama Bu Aan. Jadi sekarang ada pertanyaan lagi ini. Monggo kepada Bapak Ibu. Ini ada Mungkin pertanyaan dulu dari aja Pak. semua. Ini ada pertanyaan dari Pak Taufik Bekasi. Saya mau bertanya, saya sabar, tapi temi itu apa ya? Saya kok nggak tahu. Artinya kejadiannya, telat mikir gitu ya? Iya, jadi artinya kejadiannya saat ini, tapi menerimanya atau sadarnya itu setelah beberapa jam, gitu kan? Ya. Nah, ini apa dimasuk dalam kriteria sabar atau bukan ya? Terus gimana biar bisa otomatis
selain apa namanya harus praktek terus, harus banyak kejadian terus yang diterima. Begitu, Mas Novi. Alhamdulillah Pak Taufik. Ya. Kembalikan ke basic lagi. Kalau misalnya tadi seperti Bu Aan, ya toh, saya diberi hadiah, lalu habis itu saya masih diam saja. Baru setelah hadiahnya itu misalnya sudah diberi ini diginiin, lalu belum diterima, diam aja kira-kira Pak Taufik itu belum diterima. Itu berarti kira-kira itu sudah diterima belum hadiahnya? Belum. Belum. Berarti sabarnya ya nunggu setelah diterima. Iya, iya. Mekanisme itu ada setelah kita bisa menerima. Walaupun kita ketat pun ya enggak apa-apa, karena namanya juga baru belajar kan. Nah kalau sampai kita misalnya 1 jam lagi baru, oh iya saya terima dulu, lalu habis itu saya terima kasih ya Allah, saya sudah terima masalah ini gitu. Nah ya saat itulah sudah menjadi orang yang tidak enak saya harus terima gitu kan gitu. Jadi tidak langsung saat itu juga, itu sering dan artinya lagi tetap berusaha bagaimana bisa otomatis gitu kan. Nah, ketika kejadian tidak enak itu diterima langsung kita terima. Nah, itu yang belum istilahnya belum sampai bisa otomatis gitu. Iya iya paham. Itu memang umum ya. Jadi saya juga masih kadang seperti itu. Tapi kita coba pengen jadi orang sabar tapi langsung spontan nggih. Ya Pak Taufik ya. Bagaimana kita bisa sabar lalu spontan ketika dapat masalah gitu kan? Halo? Pak Arief, ini masih nyala atau tidak ini? Nyala Mas, cuma ini tadi saya kuncinya kok kayaknya apa? Pedot kadang pedot kadang gitu. Jadi tapi saya sudah bisa lagi. Oh nggih. Jadi ini kalau pengen kita itu menjadi ahli, nah sekali lagi ahli sabar, berarti ya kita itu harus banyak latihan. Nah latihannya seperti apa? Ya mau nggak mau, suka nggak suka, kalau namanya pengen jadi ahli sabar, saya tadi itu Pak Taufik, yang suka nggak suka kita pasti lawannya sabar itu kan kejadian yang tidak enak. Maka ya sarananya kejadian yang tidak enak. Nah lalu bagaimana agar kita bisa menjadi ahli sabar? Banyak latihan. Nah lalu kalau biar kita jadi refleks, berarti ya mau nggak mau, suka nggak suka, kejadiannya itu ya mendadak. Nah, kalau mendadak kejadiannya belum terperkirakan, mendadak, lalu kita bisa refleks, maka kita menjadi ahli. Nah, kita contohkan sarananya sama Pak Guru, sama teman-teman ini, Ustadz-Ustadz, itu kita dikasih stiker siap menerima kejadian, agar kita itu selalu ingat. Nah, gitu Pak Taufik, selalu ingat, oh siap menerima kejadian. Ketika kita melihat tulisannya misalnya di rumah, di baju kaos, itu teman-teman dari Ridha Allah itu kan bikin kaos, bikin mug, bikin stiker, siap menerima kejadian. Itulah agar kita selalu ingat, oh ketika kita dapat kejadian yang tidak enak, oh iya ding, tulisannya ada siap menerima kejadian, oh ya saya harus sabar, gitu. Begitu Pak Taufik. Jadi agar kita agar bisa mudah menerima, ya kita harusnya kita harus banyak yang namanya belajar kaitan itu. Dan ini Pak Taufik, Pak Taufik, jadi maaf ini saya unmute. Ya. Noten Pak Taufik? Ya, cukup. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Taufik. Ada yang lainnya? Monggo yang mau tanya, saya unmute semua.
Iya, dia itu partisipasinya itu masih itu. Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan, karena seperti yang selalu diingatkan oleh teman-teman, Bapak guru, bahwa tujuh ilmu penjernih hati adalah ringah, hanya ilmu kuping, tapi bagaimana kita mempraktekkan. Inilah pentingnya kita berdiskusi, saling sharing, kira-kira apa kendala, apa kesulitannya. Nah, mungkin Mas Novi bisa membantu berdasarkan pengalamannya atau yang disampaikan oleh bapak-bapak yang lain. Monggo lo Ibu, Bapak yang mau menyampaikan langsung aja, ini mic-nya open. Oke, ini Bu Dewi Atau Bu Dewi. Monggo Bu Dewi yang sedang menulis resep sabar. susunya enak. Itu tinggal itu aja. Oh ya, berarti Itu Mas Nugi sudah praktek sabar itu di posko kampung itu, Mas Nugi. beda. Iki tapi ora anu promone klimat. Jadi monggo Bu. Waalaikumsalam. Yang lain saya unmute dulu ya. Saya belum cover. Saya unmute dulu semuanya. Nah, ya Mas Novi. Jadi monggo Bu Dewi. Ini mau nanya, kalau sabar nih, kadang-kadang kan tadi seperti kata Bapak tadi, saya lupa yang menanyakan bahwa dia ini sebenarnya sudah melakukan sabar, tapi Bisa lebih keras Bu Dewi, maaf. dia ini maaf, ini ya. Halo, sudah? Ya, sudah. Gimana Bu? Tadi Pak sama tadi ya bertanya kan bahwa beliau itu sudah melakukan sabar sebenarnya, cuman dia baru sadar setelah beberapa hari atau setelah beberapa waktu kan gitu. Nah, apakah sabar itu ada ukurannya enggak? Misalnya nih, orang ini dikatakan bahwa dia ini benar-benar sudah sabar karena dia sudah refleks. Ketika dia mengalami sesuatu, maka dia langsung refleks. Seketika itu juga dia menerima masalah itu apa adanya. Jadi tidak ada rasa di dalam hatinya atau dalam kolbunya itu merasa berat atau merasa mungkin kecewa gitu. Nah, apakah ada maksudnya ada ukurannya gitu ya? Maksudnya parameternya, kalau dikatakan orang itu sudah sabar betul atau mungkin baru proses mau sabar atau mungkin susah sabar gitu. Itu Pak Novi. Atau Bu Dewi, ini kalau Maria Teguh itu namanya pertanyaannya super gitu. Maria Teguh itu namanya pertanyaannya super. Jadi coba saya jawab ya. Mungkin nanti ada Ustadz Oding, Ustadz Arif atau Ustadz Nugi yang akan menambahkan. Jadi Bu Dewi masih menyimak ya? Masih menyimak? Ini saya mute semuanya kecuali punya Bu Dewi. Jadi parameternya atau ukurannya sabar gitu ya? Iya betul. Kita bisa masuk. Nah, ukurannya apa? Nah, kita kembalikan lagi. Ukurannya itu ketika sudah mampu menerima. Sudah mampu menerima kejadiannya, itulah parameternya. Kalau belum mampu menerima, maka belum dikatakan sabar. Lalu kalau sudah mampu menerima,
Kan kalau sabar itu definisinya kan mampu menerima pertamanya. Mampu menerima kejadian yang tidak diinginkan karena melihat izin Allah. Gitu. Maka yang dilihat kalau orang sabar yang pas atau benar itu adalah yang pertama mampu menerima dulu. Tapi yang dilihat siapa? Yang memberi masalah atau kejadian yang tidak diinginkan itu Allah. Kalau kita sudah bisa menerima tapi kita belum bisa melihat bahwasanya izinnya Allah dulu, ya belum sabar juga karena syaratnya itu. Mampu menerima, lalu setelah terima kita berterima kasih sama yang memberi. Siapa yang memberi? Allah. Lah itulah sabar. Parameternya kita ya dimampu menerima itu. Itu kalau lihat parameternya, mampu menerimanya. Gitu Bu Dewi mungkin. Hatinya plong karena melihat izinnya Allah. Terima gitu. kasih. Ya, paham. Yeah. Jadi parameternya itu pasti mampu menerima, tapi tidak ada batasan waktunya ya. Maksudnya kalau siapa yang cepat, maksudnya cepat langsung gitu. Dengan yang mungkin perlu pakai proses, dia pikir dulu, analisis dulu, gitu, baru dia bisa sabar. Gitu. Betul, ya. Maka itu waktunya itu batasan waktunya nggak ada, tergantung orangnya itu. Ada yang kayak Ustadz Nugi itu hitungan detik itu. Kalau dapat kejadian sekarang di log langsung terima, gitu. Terima, lihat izin Allah, itu udah sabar, gitu. Iya, karena sudah di sini itu sudah ditulis siap menerima kejadian, gitu. Jadi cepat beliaunya. Atau ada yang lainnya, Ibu Dewi? Oke, jadi mungkin proses juga ya Pak ya, mungkin kayak saya nih yang baru belajar gitu kan, yang tadinya mungkin masih kita pikir dulu, maksudnya kita analisis dulu, kita telaah dulu, kita pikir-pikir dulu, oh ternyata benar ya ini itu kan pakai waktu gitu kan. Nah, jadi menurut saya sabar seseorang itu bisa mungkin seperti kayak Ustadz Nugi itu karena mungkin beliaunya sudah sering latihan gitu. Tapi kalau kayak orang-orang yang masih awam kayak saya ini kan ya pasti proses gitu. Tapi alhamdulillah setelah ngaji di RA ya waktunya tidak begitu lama gitu. Mungkin ya 1 hari gitu baru gitu. Iya, jadi itu tergantung dari diri kita nanti. Ya kita harus jadi orang yang kata teman-teman itu adalah fatona, cerdas. Besok lagi kalau misalnya kemarin loadingnya lambat, harus ditelaah. Lalu tadi itu setelah ditelaah, diurai satu-satu. Ini kan dosen Bu Dewi itu kan dosen, jadi harus seperti itu sampai mentok. Oh iya, aku harus sabar, ya nggak apa-apa. Baru sabarnya nunggu 5 hari ya nggak apa-apa. Besok fatona, yuk jadi 2 hari. Besok lagi kalau dapat kejadian 1 hari, besok lagi 1 menit gitu loh. Ustadz Novi, boleh nambahin sedikit Ustadz Novi? Baik, alhamdulillah, monggo Ustadz Erika. Nyun sewu, saya juga masih belajar ini. Jadi dari yang disampaikan Ustadz Novi, yang saya pernah dapat dari Ustadz Nugi, dari Pak Guru, dan yang lainnya, ada sabar lanjutan lagi, yaitu kita bisa, supaya bisa refleks untuk bisa sabar itu adalah semacam, nanti mungkin bisa ditambahkan sama Ustadz Novi, antara kita mampu menerima itu kalau baru latihan awal memang butuh proses. Tapi bagaimana caranya bisa cepat bisa menerima kejadian yang tidak enak itu. Caranya salah satunya adalah kita harus siap-siap pasang kuda-kuda. Jadi ketika di pagi hari
Di pagi hari kita bisa berkomitmen, bisa minta petunjuk dari Allah, minta tolong bimbingan dari Allah, karena dengan kita minta pertolongan dari Allah, kita misalnya memohon bahagia di dunia dan akhirat, berarti kita juga tahu ketika itu Allah, kita ingin bahagia, Allah memberikan salah satunya kejadian yang tidak enak. Nah, ketika kita sudah siap-siap menerima kejadian, ketika ada kejadian yang tidak enak, biasanya lebih mudah menerima. Mungkin bisa ditambahin sama Ustadz Novi, saya dalam hal ini mungkin narasinya agak kurang pas, bisa ditambahin oleh Ustadz Novi. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Ustadz Erika, itu saya belajar dari beliau. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin jadi refleks itu ya suka nggak suka pasti kita punya namanya sarana kejadian yang terus menerus. Nah, untuk mengingatkan maka pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kudanya pakai apa? Tadi itu diingatkan dari guru kita, sahabat-sahabat saya, Ustadz itu, termasuk Ustadz Erika, ya pakai itu, siap menerima kejadian, gitu loh. Agar kita cepat refleks, mudah ingat, oh iya ding, saya disuruh siap menerima kejadian gitu. Alhamdulillah, menikah ada Ustadz Sitkon masuk ini. Monggo Mas Sitkon. Alhamdulillah. Sedikit Mas Rafi, mungkin pengalaman sedikit bagi sharing. Jadi untuk Bu Dewi dan Bapak tadi ya, Pak, siapa tadi ya? Kan 1 jam baru ingat. Tadi sudah digambarkan oleh Mas Erik bahwa kita siap-siap kuda-kuda. Itu mungkin juga sudah kita masih ingat diajarkan oleh guru kita Pak Antono Basuki bahwa hari ini biasanya kita disuruh bikin list siapa sih ya kira-kira yang akan sering menjadi partner kita dalam berlatih sabar. Oh misalnya, yang biasa sering jadikan partner Allah, 1 tulis dulu anak, 2 istri, 3 teman kantor, 4 pembantu, 5 mertua, misalnya salah satu contohnya itu. Jadi sebelum itu terjadi, seperti kata Mas Erika tadi, kita sudah pasang kuda-kuda. Dan itu memang perlu proses latihan, tapi kita sudah siap-siap. Katanya yang disampaikan Mas Erik dan lain-lain juga, bahwa kita latihan itu kayak naik sepeda, atau mau belajar dulu bahwa semua tidak langsung refleks itu canggih. Jadi yang penting untuk teman-teman saya juga belajar sama seperti Mas Novi, bahwa yang mendasari pemikiran kita untuk berlatih sabar itu adalah pertama yang saya pelajari itu sikap awal kita bagaimana menghormat sikap kita dengan adanya kejadian itu, kita bisa menghormati izin Allah, kemudian kita berterima kasih. Itu sikap awal itu adalah yang harus kita pegang dulu. Seperti misalnya yang dicontohkan Ustaz Novi itu, bahwa kalau Bu Dewi mau naik mobil, yang pertama dilakukan kan pastinya tidak memasukkan prosneleng dulu, tapi yang sikap awalnya adalah starter dulu. Habis itu itu ada peristiwa, kita mau melakukan starter dulu, baru kemudian dilakukan step-step lanjutnya, melepas rem, menginjak gas, atau memasukkan prosneleng adalah tahap-tahap selanjutnya. Misalnya menerima dulu, kemudian memakai ilmu sabar.
sabar. Kemudian yang lain dulu. Jadi sedikit yang saya ingin mengingatkan itu kepada teman-teman bahwa saya juga masih belajar, tapi kita nggak usah terlalu jauh-jauh dulu, berpikir nanti bagaimana, tapi sikap-sikap awal dulu untuk selalu kita belajar bahwa yang pertama kita lakukan menerima sampai kita tidak berpikir bahwa apa nanti lanjutannya, tapi yang kita pikirkan pada saat itu adalah, oh iya, saya terima ini dari Engkau ya Allah, terima kasih, sampai begitu. Awalnya itu aja dulu, nanti dengan ilmu apapun, insya Allah lebih mudah. Dan yang tadi seperti diingatkan tadi, yang pertanyaan Bapak yang dari Jakarta tadi, 1 jam baru ingat, itu mungkin memang umumnya saya juga seperti itu, tapi dengan membiasakan diri bahwa kita yakin bahwa hari ini Allah pasti memberi pelajaran kepada saya, Allah pasti mendidik saya dengan kejadian, berarti sudah pasang kuda-kuda, Pak siap-siap dulu. Jadi tidak kaget, dan begitu datang, sudah ditunggu kok, seolah-olah kita sudah menunggu bahwa adanya suatu peristiwa datang ke kita. Oh ini ya Allah, Engkau hadirkan peristiwa ini, Engkau hadirkan pelajaran ini, kemudian langsung sikap awal kita lanjutkan, aku terima ya Allah, aku menghormati izinmu, kemudian bimbing, aku tidak punya kemampuan apapun, la haula wala quwata, bimbing aku ya Allah untuk bisa menjalankan kesabaran. Itu contoh kecil aja misalnya dalam praktek yang saya coba untuk selalu tiap hari itu, dari pagi, dari mulai kita bangun untuk melakukan itu. Matur nuwun Mas Novi, mungkin ada yang lain? Sama-sama Ustadz Arif. Monggo yang lainnya, ini sudah jam 10.39. Syekh Arif, jadi waktunya sudah 10:30 lebih, janji kita 10:30 selesai. Mungkin dilanjut di lain waktu, gitu Mas Arif, Syekh Arif. Jadi ini sudah jam berapa? Lebih 10 menit ini, jam 10:30 oh, iya. lebih. Jadi kita tutup kajiannya ya. Kalau ada pertanyaan lain mungkin kita lanjutkan di minggu depan. Gitu nggih. Monggo kita tutup, saya kembalikan ke moderator. Syarif. Matur nuwun Mas Novi atas apa yang disampaikan pada siang hari ini. Demikian juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan untuk berpartisipasi. Sekali lagi, ini kita niatkan semata-mata hanya menjalankan perintah Allah, saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Kalau ada manfaatnya, monggo silahkan dipakai. Kalau ada kekurangannya, ya tidak usah dipakai. Mungkin segera nanti ditutup pelajaran oleh Mas Novi. Selanjutnya kalau saya yang membantu Mas Novi kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Nanti saya mendahului ya Mas Novi, mendahului juga untuk kepada teman-teman yang lain. Kalau kami sebagai yang mendengarkan atau menyimak dari apa yang Mas Novi sampaikan, apabila ada sikap atau tutur kata dari kami yang kurang berkenan, saya memohonkan maaf untuk diri saya sendiri dan teman-teman ya Mas Novi. Sama-sama saya minta maaf Pak Arif, Bapak Ibu, semata-mata bila mana ada kesalahan murni dari saya, tapi bila mana ada kebaikan sekecil apapun itu adalah dari Allah. Nah, sebelumnya saya mohon maaf bila mana dalam kajian pagi ini saya ada menyinggung Bapak Ibu sekalian ataupun ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Diwakili Pak Arif nggih. Kalau Pak Arif memaafkan, semuanya memaafkan. Saya minta maaf Pak Arif.
Bapak Ibu Nggih. semuanya diwakili Pak Arif. Dimaafkan ya Pak Arif. Nggih, Pak Novi. Alhamdulillah. Monggo Mas Novi langsung pun tutup. Nggih. Melanjutkan aja dengan 10 fadilah atau monggo yang lainnya. Jadi ini kajian ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Pak Arif ini mau pakai 10 fadilah atau monggo tadi katanya mau diakhiri. Mungkin di Amerika, di ya, kalau itu laku 220 namanya kan paling 20 juta sekian. Pak Erika ini pakai 10 fadilah atau tidak? Enggak, nanti suatu saat gampang ini. Jadi ini kilometernya 30. Ya. Jadi kita kita baca 10 fadilah Al-Fatihah ya, kita tutup dengan itu ya. Nanti di bacaan yang ke-10-nya atau bacaan Al-Fatihah terakhir seperti biasa langsung dilanjutkan masing-masing berdoa apa yang ingin didoa, apa yang ingin Bapak Ibu berdoa gitu nggih di terakhirnya ya. Kita kasih waktu. Nggih. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mengucap surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya untuk Engkau sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucap surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya untuk Engkau sampaikan kepada para nabi, para rasul, para sahabat Rasulullah SAW beserta keluarga beliau. Kepada wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta keluarga beliau, dan kepada para waliullah, para anbiya, para syuhada, dan kepada para malaikatullah, dan kepada aparat-aparatmu, baik yang bertugas mendampingi kami, maupun yang bertugas menjalankan bumi dan alam semesta lainnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucap surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya untuk Engkau sampaikan kepada guru kami, Bapak Haji Antono Pasuki, Tim Prawiro Hartono, beserta keluarga beliau, dan kepada guru-guru kami lainnya, beserta keluarga beliau, dan kepada kedua orang tua kami dan mertua kami, yakni ibu kandung kami yang bernama dan bapak kandung kami yang bernama dan ibu mertua kami yang bernama dan bapak mertua kami yang bernama, dan kepada segenap ahli kubur keluarga kami dan segenap ahli kubur jamaah ridha Allah, kepada seluruh anggota jamaah ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, yakni anak-anak kami yang bernama dan istri atau suami kami yang bernama dan saya sendiri yang bernama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itu Pak Arif, monggo. Ini sudah selesai. Saya Bapak Ibu,
Sekali lagi saya mohon maaf atas kajian ini. Dan sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa. Besok hari Kamis insya Allah kita sudah hari terakhir. Hari Jumat kita sudah mulai puasa. Saya mohon maaf sebelumnya bila mana ada kesalahan kami semuanya dalam bersilaturahim. Oh, jadi Betul ya, Mas Ode, Mas Arif, Kami semuanya. Mas Novi. Mohon Mas Novi, sekali lagi terima kasih. Ramadan. Bapak Ibu semua. ini juga berarti diskusinya juga ya Mbak? Hari ini selalu memberikan manfaat untuk diri kita semua, dan Allah meridhoi, dan juga Allah selalu menjaga kita tetap istiqomah dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita selalu berdoa Allah tetap menjaga hati kita. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Terima kasih semua. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup ya Pak Arif. Ini teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.